Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Royhan Asadullah, mahasiswa program studi Manajemen Sumber Daya Manusia angkatan 2024 dengan NIM 102024023. Di sini saya akan memaparkan wawancara UAS negosiasi dengan tema tantangan seorang HR dan kaitannya dengan peran soft skill negosiasi dengan Ibu Novi Nurlela selaku HR PT Skyward Industri Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rekhan Asadullah, mahasiswa semester 1 program studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mewawancarai dengan Ibu Novi Nurlela selaku HR PT Skyward Industri Indonesia dengan tema tantangan seorang HR dan kaitannya dengan peran soft skill negosiasi. Baik, selamat malam Ibu. Di sini saya diberi tugas untuk mewawancarai tentang tantangan seorang HR dan kaitannya dengan peran soft skill negosiasi. Untuk itu mungkin langsung saja dimulai. Untuk yang pertanyaan pertama tentang tantangan rekrutmen dan seleksi, yaitu bagaimana cara Ibu sebagai seorang HR menggunakan kemampuan negosiasi untuk meyakinkan kandidat potensial yang ragu-ragu menerima tawaran kerja, terutama dalam menghadapi persaingan pasar tenaga kerja yang semakin ketat. Mungkin boleh langsung dijawab. Langsung dijawab aja ya pertanyaannya. Untuk mempertahankan kandidat yang potensial, ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Biasanya pertama, itu kita akan memberikan penjelasan terkait dengan posisi atau job desk apa saja yang akan diisi. Kemudian yang tidak kalah penting, untuk status karyawan itu sendiri jika sudah diterima, apakah sebagai karyawan kontrak, apakah sebagai permanen atau probation. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu untuk proses rekrutmen yang akan dijalankan, itu juga perlu kita berikan penjelasan kepada kandidat yang sedang melamar. Kemudian yang kedua, kita juga perlu memperkenalkan company profile, ya, diantaranya kapan perusahaan itu berdiri, kemudian bergerak di bidang apa, kemudian produk-produk apa saja yang sudah dihasilkan. Ya, itu penting karena kita perlu memperkenalkan bahwa perusahaan kita memang yang sedang dibutuhkan oleh kandidat tersebut. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu memberikan penjelasan terkait gaji dan fasilitas yang akan didapatkan. Ya, untuk penggajian, misalkan kan ada beberapa komponen gaji. Selain ada gaji pokok, juga ada tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan yang sifatnya tetap ataupun tidak tetap. Kemudian untuk fasilitas, kita juga perlu menginformasikan bahwa setelah kandidat tersebut diterima sebagai karyawan, dia akan mendapatkan fasilitas diberikan disediakan makan siang, kemudian fasilitas transportasi untuk keberangkatan dan kepulangan. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan untuk meyakinkan kandidat yang potensial untuk memenuhi kebutuhan yang sedang kita cari atau sedang kita inginkan. Untuk pertanyaan kedua tentang manajemen konflik internal. Dalam situasi konflik antara karyawan dan manajemen terkait kebijakan perusahaan, bagaimana Ibu memanfaatkan soft skill negosiasi untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution? Untuk konflik antara karyawan dengan manajemen itu sudah biasa terjadi ya dalam suatu perusahaan. Sebagai HR, pertama mungkin kita akan mencari penyebab atau akar dari masalah konflik tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan
melakukan pendekatan ya secara persuasif baik terhadap manajemen ataupun dari pihak karyawan. Bila mungkin diperlukan, kita juga mengajak dari atau perwakilan dari tim serikat pekerja sebagai wakil dari perusahaan untuk sama-sama mencari jalan damai yang tidak merugikan semua pihak ya, baik dari karyawan ataupun dari perusahaan. Nah, di sini juga tidak kalah penting sebagai HR juga harus bersifat netral ya, tidak memihak ke karyawan ataupun ke manajemen. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya tentang kompensasi dan benefit. Seringkali karyawan mengajukan negosiasi gaji yang tinggi saat kenaikan upah tahunan. Bagaimana Ibu sebagai seorang HR mendekati masalah ini dengan menggunakan teknik negosiasi yang efektif sehingga perusahaan tetap menjaga anggaran namun karyawan tetap merasa dihargai? Untuk kenaikan gaji tahunan, perusahaan di kami sudah mempunyai yang namanya SUSU, yaitu struktur skala upah, yaitu di mana di situ dicantumkan tingkatan gaji mulai dari yang terendah sampai tertinggi ya, yang berdasarkan masa kerja, kemudian skill yang dimiliki, jenjang pendidikan, dan kompetensi karyawan tersebut. Nah, perusahaan juga tidak boleh menetapkan gaji yang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi setiap ada pelanggaran di situ, misalkan perusahaan menetapkan gaji di bawah UMK, pasti ada pelanggaran dan ada sanksi yang harus diterima oleh karyawan. Jadi seperti itu ya, kita tidak ada kenaikan gaji, setiap kenaikan gaji ada untuk karyawan yang berprestasi, biasanya kita akan melakukan secara khusus ya, jadi dinilai dari prestasinya, dari skill yang dimiliki itu melalui proses appraisal biasanya. Tapi untuk secara umumnya kita sudah mempunyai mekanisme yang disebut struktur skala upah. Jadi itu yang kita jalankan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tentang retensi karyawan. Apa peran keterampilan negosiasi dalam mencegah turnover, khususnya ketika seorang karyawan yang berprestasi menyatakan keinginannya untuk resign karena tawaran dari perusahaan lain? Terkait dengan turnover karyawan, biasanya untuk karyawan yang mempunyai prestasi yang baik ataupun skill khusus yang jarang dimiliki oleh orang lain, biasanya perusahaan akan memberikan penawaran kenaikan gaji ataupun promosi jabatan, tapi yang secara wajar. Nah, yang seperti tadi sudah disampaikan di poin nomor berapa, ini ada mekanisme struktur skala upah, jadi masih di dalam batas kewajaran ya, masih di dalam situ. Jadi kalau sudah di luar situ ya mau nggak mau kita harus melepaskan dan mencari pengganti. Untuk pertanyaan terakhir tentang implementasi kebijakan perusahaan. Saat memperkenalkan kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan resistensi dari karyawan, bagaimana Ibu sebagai seorang HR menggunakan kemampuan negosiasi untuk mendapatkan penerimaan dan dukungan dari karyawan? Setiap kali ada kebijakan baru dari perusahaan, dari tim HR khususnya akan memberikan informasi atau menjelaskan terkait dengan kebijakan baru tersebut. Ya, biasanya yang pertama kita ajak berdiskusi adalah dari tim manajemen. Setelah tim manajemen memberikan kesepakatan atau setuju, yang kedua kita akan mengajak dari pihak serikat pekerja sebagai wakil dari karyawan untuk berdiskusi bersama sampai tercapai suatu kesepakatan. Setelah tercapai kesepakatan, biasanya
perjanjian bersama ataupun surat keputusan perusahaan atau yang disebut SCAP seperti itu sih. Ya, semua terjawab. Cukup? Ada lagi? Ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Bu telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai tentang tantangan seorang HR dan kaitannya dengan peran soft skill negosiasi. Terima kasih kembali. Semoga sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video wawancara negosiasi saya. Jika ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.